Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan najati yawma yafuzul faizun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini mudah-mudahan bagi kita bercahaya. Semoga datangnya kita ke rumah Allah ini dalam kegelapan, Allah balas dengan cahaya yang menerangi. Di akhirat, di saat tak ada cahaya kecuali yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nabi mengatakan, gembirakanlah orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan ke rumah-rumah Allah bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna dan terang benderang pada hari kiamat. Ini sebenarnya ada taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikannya kemudahan, diberikannya keikhlasan dan kecenderungan hati kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa dan mudah-mudahan dengannya kita menghadap ilahi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, selawat dan salam kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangkan kepada kita jalan ini sehingga terang dan mudah dilalui. Tinggal kita mau atau tidak mengikuti. Yang mengikutinya dapat hidayah dan selamat. Dan siapa yang tidak mengikutinya tak dapat hidayah dan pasti tersesat. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia dan taat, yang tidak banyak cerita tapi banyak berbuat, tidak banyak berbalas kata tetapi lebih banyak mengikut. Ma'asyarul kiram, karena itu adalah jalannya orang-orang atau generasi yang setelah mendapatkan cap radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu anhum wa radu an, yaitu mereka tidak banyak bertanya tapi banyak bekerja, tak banyak membahas tapi banyak melakukan, dan tidak banyak mendebat tapi langsung meyakini, karena yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, untuk itulah kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang salah satunya melalui majlis kitab Ar-Risalah ini, yang ditulis oleh
Imam Asy-Syafi'i yang digelar dengan Nasirul Hadis, yang menolong hadis, yang menghidupkan sunnah. Oleh sebab itu kita kenali dia dari tulisannya dengan dekat, mudah-mudahan kita tidak tersesat. Ma'asyiral kiram, kemarin kita terlalu panjang bercakap, ya sedikit menukil dari Imam Syafi'i. Sekarang mudah-mudahan kita lebih banyak mendengar Imam Syafi'i daripada kita yang banyak bercakap. Masih dalam bab Allah menjelaskan kepada makhluknya, tentu saja yang berakal ini, manusia dan jin, bahwa beliau, Allah SWT telah memfardukan kepada Rasulnya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Lalu Allah berikan pula wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma umira bih, dan Allah sudah berikan kesaksian bahwa Nabi telah mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Wa min hudahu, dan bahwasanya Nabi SAW telah berada di atas hidayah yang Allah turunkan. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan bahwa Nabi itu memberi petunjuk bagi siapa yang mau mengikut kepadanya. Kita berhenti pada pembahasan tentang sunnah Rasulullah SAW ma'a kitabillah. Sunnah Rasulullah SAW bersama kitabullah itu ada dua bentuk atau dua wajah. Ahaduhuma nassu kitab. Yang pertama, bentuk pertama nassu kitab. Satu nas dengan kitab, yakni sama dengan Al-Qur'anul Karim isinya. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya seperti yang diturunkan Allah tabaraka wa taala. Berarti Allah turunkan secara nas, Nabi menyebutkan dan melaksanakan seperti itu. Oleh itu tafsir Al-Quran itu sudah jelas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bukan hanya bawa teks tetapi juga memahamkan, membawa pemahaman. Jadi jangan lagi cari pemahaman di luar yang dipahami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini permasalahan di situ. Sudah jelas itu pemahamannya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah secara nas, Rasul SAW mengikutinya dengan perkataannya, dengan perbuatannya atau takrirnya. Sudah lengkap. Lalu kita mencari lagi pemahaman di luar itu. Ini awal penyimpangan itu. Ini awal penyimpangan itu. Sehingga lahirlah kadang-kadang statement pernyataan, oh enggak, kita tidak semua yang tidak dilakukan Rasul mesti kita tidak lakukan. Ya kan? Karena perkataan Nabi itu, karena hadis Nabi itu ada perkataannya, ada takrirnya, kita ya sepakat. Cuman harus dipahami bahwa takrir dan perbuatan Nabi itu menafsirkan apa yang dikatakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak nanti akan lahirlah beragamalah menurut keyakinan masing-masing, dan memang sudah dikatakan oleh sebagian kita kaum muslimin, lakum dinukum lakum a'malukum wa lana a'maluna. Iya kan? Ya, amalkanlah amalan kalian, kami amalkan pula amalan kami. Jangan disalah-salahkan. Kan gitu ya? Kan sudah ada pernyataan seperti itu. Subhanallah, gimana kita tidak salahkan? Ini nasnya dari Al-Quran, dari hadis, perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, dan amalan itu kalau dilakukan sudah ada zaman Nabi alaihissalam, tapi tidak dilakukannya. Berarti seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah atau yang lainnya, at-tarku fi'lun, meninggalkan itu sama dengan melakukan. Jadi Nabi sengaja meninggalkan itu, itulah fi'il Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi meninggalkan itu maknanya adalah fi'il Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jadi Nabi meninggalkannya dengan sengaja. Banyak amalan
sebenarnya bisa dilakukan di zaman Nabi dengan tujuan yang juga dianjurkan oleh Nabi, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu namanya at-tarku fi'lun. Nampaknya tuan-tuan berharap ada contoh juga nampaknya. Ini kalau contoh ribut tuan-tuan nanti, itu masalahnya. Kalau udah bikin contoh kan ribut jadinya. Iya. Iya, tapi panjang lagi, tidak selesai juga, tidak nambah lagi kita nanti. Maka memang Imam Syafi'i kata-katanya singkat padat. Jadi kalau tidak dijelaskan, itulah nanti menurut keyakinan masing-masing. Allah musta'an. Jadi siapa yang Nabi SAW pakai contoh juga ya. Misalnya yang selalu jadi pembahasan orang tentang baca Yasin di kuburan misalnya kan. Yasin di kuburan. Ini yang biasa melakukannya atau yang tidak mau menyalahkannya, dalam tanda petik tidak mau untuk memperbaikinya. Dia katakan hadis dari riwayat Imam Abu Daud misalnya, dan hadis ini rawinya ada yang majhul, artinya laisa bihujjah. Ala kulli hal, hadis secara ini dhaif. Iqra'ul Qur'an, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mati di antara kamu. Baik. Ini hadis andainya sahih. Oke, sahih. Disunnahkan baca Yasin buat orang meninggal. Nah, sekarang apa maknanya? Apa maknanya baca? Apakah orang yang sudah meninggal atau yang akan meninggal? Hah? Kita akan meninggal atau sebelum? Maka kita periksa apakah setiap ada orang akan meninggal, dan Nabi sering hadir di tempat orang meninggal, yang akan meninggal dan yang telah meninggal, bahkan yang sudah dikubur. Nabi sering ziarah ke kubur. Betul? Betul kan enggak? Hah? Lalu kita lihat, coba bawa satu riwayat. Sebab kalau ini kan, kalau dalam istilah usulul fiqh mimma ta'ummu bil balwa, kan kalau panjang lagi tuan-tuan yang salah minta contoh. Ya, saya tidak mau ke contoh tadi. Nah, kalau ada yang tidak suka nanti tuan-tuan tanggung jawab. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Lalu kita tahu, ini mungkin tidak melaksanakannya di zaman Nabi? Mungkin tidak? Yasin sudah ada atau belum? Orang mati sudah ada atau belum? Orang cinta berbuat amal ada atau tidak? Ada atau tidak? Atau kita lebih hebat amal daripada mereka? Mereka lebih haris dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Nah, tolong berikan riwayat. Dan ini kalau seandainya dilaksanakan mimma ta'ummuhu bil balwa, sesuatu yang umum terjadi, tidak mungkin tersembunyi, betul kan? Menjadi sunnah yang qaimah masyhura. Jangankan baca Yasin pada orang yang meninggal, yang hampir setiap hari ada orang meninggal. Yang Idul Fitri, Idul Adha yang terjadi 2 kali setahun, ada yang tersembunyi daripadanya? Lihat kan? Masyhur, qaimah. Apalagi kita kan sekarang kadang lebih meriah merayakan tanggal wafatnya seorang syekh daripada Idul Fitri, Idul Adha sebagian. Iya, lebih banyak biayanya untuk haul daripada hari raya. Kalau hari raya anggap hari raya mengharap sumbangan, tapi kalau untuk haul banyak donatur yang nyumbang. Saya ulang lagi. Untuk hari raya itu panitia berharap banyak dapat sumbangan dari fakir miskin. Dari orang-orang yang salat kan. Makanya ketika tidak boleh Idul Adha, Idul Fitri, banyak yang risau panitia. Apa sebab? Wallahu a'lam, saya tidak boleh nuduh lah. Tapi kekhawatiran itu pasti ada gitu. Buktinya sering terjadi pisah lapangan gara-gara kota amal. Kadang-kadang sering khatib dibatalkan gara-gara kota amal. Allah musta'an. Paham ya? Ya sebagian kan nak bawa sumbangan, katanya tidak boleh bawa sumbangan, tidak boleh sini. Jadi ada masalah di situ. Kaum muslimin dan muslimat di rumah. Yang 2 kali setahun aja masyhur. Yang setiap hari, setiap pekan lah. Enggaklah sekali sepekan ada orang meninggal. Sekali sebulan lah orang meninggal.
Nah, kalau seandainya itu disyariatkan, tadi hadisnya kan dhaif kan? Seandainya disyariatkan, oke lah, kita sahihkan hadisnya. Kita lihat, setiap ada orang meninggal di Madinah atau di luar Madinah, kalian tak baca Yasin semua orang nih? Ya tak? Ini terlepas apakah akan meninggal atau setelah meninggal di kuburan. Nah, di zaman Nabi, yarhamukallah, sejak zaman Nabi SAW, orang banyak meninggal. Banyak orang ziarah kubur. Banyak. Nabi sering ziarah kubur? Sering. Tolong bawakan satu riwayat dari Nabi SAW, dia bacakan Yasin ketika ziarah kubur. Tolong bawakan satu riwayat bahwa Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali membaca Yasin ketika ziarah kubur. Dan seluruh sahabat. Jelas? Ternyata tidak ada satu pun ditemukan riwayat kecuali yang tadi, bahwa iqra'u Yasin ala mautakum. Walaupun secara lughah mautakum itu lebih ditafsirkan kepada orang yang akan meninggal. Walaupun kata mayit itu orang sudah meninggal, baru dikatakan mayat sebelum meninggal atau setelah? Ya, tetapi dalam bahasa orang yang sudah dipastikan meninggal disebut juga mayit, itu boleh. Jelas? Makanya laqinu mautakum la ilaha illallah yang terjadi tafsirnya di zaman Nabi sampai zaman sahabat, ya talqin itu adalah sebelum meninggal. Makanya setelah meninggal terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Karena apa? Karena secara praktiknya tidak ada zaman Nabi. Tetapi orang memahami dari hadis tadi, laqinu mautakum, talqinkan orang yang meninggal. Menafsirkan yang setelah meninggal bahasa benar. Menafsirkannya dengan orang yang akan meninggal secara bahasa juga benar. Maka ada yang ngambil secara bahasa setelah meninggal, ada yang sebelum meninggal. Terjadi khilaf dari sisi ini, zahir maknanya. Lalu di mana kita cari tafsirnya? Dari hadis-hadis Nabi yang lain. Ternyata talqin yang dilakukan di zaman Nabi SAW adalah sebelum meninggal. Itulah makna daripada apa namanya al-sunanu Rasulullah SAW ma'a kitabillah wajhan. Jadi ada nas kitab kemudian diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu kama anzalallah. Wal akharu jumlatun. Yang kedua atau wajah yang lain adalah secara global. Hukumnya dalam Al-Qur'anul Karim, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi anillah ma'na ma arada bil jumlah. Lalu Rasulullah SAW yang menjelaskan makna yang Allah inginkan juga secara garis besar. Wa awdaha kaifa faradaha. Lalu dia jelaskan pula bagaimana pelaksanaan fardunya. Atau bagi siapa dilakukan fardu ini. Aman atau khasan. Berlaku secara umumkah atau berlaku secara khusus. Seperti contoh-contoh yang sudah beliau sebutkan sebelum ini dan akan disebutkannya. Wa kaifa arada. Kalau contoh tadi dan paham tadi ya? Sudah? Jadi perpanjang lagi nanti. Nah, kalau dibilang ini kan tak selesai sampai kiamat, memang tak akan pernah selesai. Nabi katakan kalian akan lihat perselisihan yang banyak. Umat ini akan terpecah belah, tidak akan mungkin bersatu kecuali sudah telah turun nanti Isa Al-Masih dan Imam Al-Mahdi. Nah, ketika itu bersatu lagi. Jelas? Tapi kalau kita menyatukan tidak, kecuali antum angkat jadi si Imam Mahdi gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang tak akan pernah selesai masalah khilafiyah. Tapi apakah tidak dibahas? Wajib dibahas. Sebab tidak ada ulama yang melarang membahasnya. Yang tak boleh itu adalah saling merendahkan, saling mencaci, saling memaki, saling memfitnah, saling berdusta. Itu tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan seperti ini, wajib. Karena antum melihat yang saya katakan itu salah, dalam keyakinan aku, wajib sampaikan ke saya. Jelas? Tapi jangan maki saya. Tidak ada yang ngerti Ustaz satu pun katanya. Iyalah, gimana lagi kaum muslimin. Salah saya membaca, boleh saja. Tapi jangan bilang saya tidak pandai nahwu sharab. Dulu hafal alfiyah saya tidak pandai nahwu sharab. Kan lucu kadang kan. Salah baca, biasalah. Orang salah, tapi jangan tuduh saya memalsukan.
Kecuali kebiasaan saya memasukkan. Ini kan banyak orang yang tidak mengerti di funnya, tapi berkomentar gitu. Sampai-sampai ada komentari, saya disuruh lagi belajar tajwid gitu. Kalau saya jawab kan saya minta belajar sama dia kan. Dia nggak tahu guru tajwid saya Imam Masjid Nabawi dan Imam Masjid Quba. Ya, Syekh Muhammad Ayub guru Quran kami. Alhamdulillah dapat nilai ponten tinggi saya dengan dia. Nah, tiba-tiba ada komentar saya dulu belajar tajwid lagi kan. biasa dah. Maka tidak boleh dijawab itu. Saya belajar nahu lagi. Alhamdulillah dulu saya pernah di Libya. Dari Libya kan dari seluruh daerah enggak? Hah? Dari seluruh pesantren ada kan? Nak Tabuiring, nak Jombang, nak mana, ada semuanya. Alhamdulillah waktu itu pernah salah satu semester satu-satu yang dapat nilai penuh nahu itu saya, yang lain tidak ada. Astagfirullahaladzim. Ini terbawa perasaan juga nampaknya. Enggak, saya bukan tidak mau belajar, mau, tapi antum yang gurunya. Tolong ajarkan saya. Jadi artinya kaum muslimin dan muslimat memfitnah, menghina, merendahkan tidak boleh. Ya, tapi membahas silahkan aja, buktikan dengan dalil. Ya, kita juga tidak merendahkan orang. Tadi kita bilang langsung masuk, kan tidak kita bilang masuk neraka kan, tidak kan? Tidak kita bilang sesat, dalar dan sebagainya, tidak. Cuman kita ingin prakteknya seperti apa. Jangan kita membahas hadis Nabi lalu kita katakan dicocok-cocok logikan gitu. Dicocok-cocok logikan. Kan Yasin itu Quran, baca Quran dianjurkan apa tidak? Kan cocok logi namanya. Ya, siapa bilang Al-Quran dianjur bacakan? Cuman baca di tempat khusus ini mana yang anjurkan? Jelas kan? Jelas? Iya, saya tidak melarang antum baca Yasin, yang salah paham pula. Saya selalu baca Yasin, bahkan mungkin dulu sebelum antum hafal saya dulu sudah hafal Yasin dulu. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kami di kampung dulu Yasin itu wajib dihafal dulu, di pondok wajib dihafal. Sekarang aja yang Allah terkesan anti bukan anti Yasin, yang salah paham. Cuman melakukan Yasinan tanpa dalil itu yang kita tidak ini kan. Kalau dalilnya cocok logi biasa aja lah. Ya, melayat ke rumah orang mati dianjurkan, silaturahim dianjurkan, baca Quran dianjurkan, menyenangkan orang yang meninggal ya dianjurkan semuanya. Cuman cara antum dengan Yasinan ini kan cocok logi nih, cocok logi. Nabi datang menganjurkan, datang ke rumah meninggal untuk menyenangkan, ada enggak? Tapi bawa dia, ayo masyarakat Yasinan kita ada. Jelas kan? Nah. Jadi ini yang diluruskan saja. Cuman kita tidak katakan apa yang melakukan itu masuk neraka, itu tidak urusan saya. Cuman kadang-kadang kan kita tidak, kalau salah sesat, kalau sesat masuk neraka. Jangan tafsirkan sendiri, antum sendiri yang nafsirkan. Saya tidak ada nafsiran kayak gitu. Biasa saja, seperti kata Imam An-Nawawi kalau saya tidak salah, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bisa saja orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan itu, ya, dalam bahasa tuan-tuan bid'ah namanya. Kalau saya tidak sunnah. Yang tidak disunnahkan itu, tidak syariatkan itu, bisa saja Allah memasukkannya ke surga dengan rahmatnya. Sebab ada kebaikan-kebaikan yang Allah banggakan dari dia yang kita tidak tahu. Sah? Selama bid'ahnya tidak sunnahnya itu tidak mengeluarkannya dari Islam, selama masih ahlul qiblah, masih diharapkan masuk surga, maka kita tidak boleh mendoakan orang masuk, ya, daripada antum doakan orang masuk neraka, lebih baik doakan masuk surga. Daripada mendoakan dia mampus dalam kesesatan, lebih baik doakan semoga Allah tutup dengan khatimatun hasanah. Jelas tak? Cuman kadang-kadang tuh orang yang nafsir-nafsirkan perkataan kita, berarti kami masuk neraka semua, Ustaz. Bukan, itu neraka tidak urusan kita. Kita tidak tahu apa husnul khatimah, sayyi'ul khatimah, kita tidak tahu nanti. Tapi kita berharap menempuh jalan ini. Semoga siapa yang menempuh jalan yang legal, insya Allah masuknya legal pula, itu yang kita harapkan. Tapi mana tahu orang ini dapat apa? Ada koneksi kan? Tiba-tiba masuk tengah jalan dia. Ya kan, awak di awal mulai dia masuk tengah jalan, atau mungkin pas mau keluar ada helikopter ngantar dia misalnya, lebih duluan dia keluar dari kita, dari pintu tol itu. Allah musta'an. Tidak boleh cemburu ya. Zalika fadlullah yutihi may yasha.
Sebab berapa banyak orang awalnya beribadah, ujungnya neraka. Seperti iblis. Sah? Iblis ibadah sampai digolongkan seperti malaikat. Tapi ujungnya kekal di neraka. Na'udzubillah. Ada orang yang subhanallah sesat, maksiat. Allah inginkan dia masuk surga, di akhirnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, ditimbang dengan seluruh dosa itu la ilaha illallah lebih berat. Allah lebih tahu apanya. Cuma apakah boleh kayak gitu? Saya gitu aja loh Ustaz. Nanti antum tahu akan dapat itu apa enggak? Ya, sudah berusaha untuk baik pun bisa saja, apalagi berusaha untuk buruk. Cuma kan ada lebih umum keadaan siapa yang membiasakan menggambarkan sesuatu, matinya juga dalam keadaan seperti itu. Harapan kita seperti itu. Pada umumnya yang menempuh jalan lurus insya Allah berakhir lurus insya Allah. Ada satu-satu yang tidak. Sebagaimana orang yang berbuat maksiat selalu biasanya berakhir dengan maksiat. Ada satu-satu. Antum milih yang satu-satu atau milih yang umum? Milih yang umumnya selamat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Mohon maaf ya, gara-gara tuan minta contoh. Ya saya tidak mau tadi. Tapi kayaknya kalau tanpa contoh susah untuk dipahami. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kaifa faradaha, bagaimana Allah fardukan aman atau khasan, umum atau bersifat khusus. Wa kaifa arada an ya'tiya bihil ibad, dan bagaimana pula caranya hamba melakukannya. Jadi cara itu sudah jelaskan. Bagaimananya umum atau khususnya sudah dijelaskan. Maka tinggallah kalau antum baca kutubul fuqaha, para ahli fikih kita, selalu mereka mentaksis ayat dengan ayat atau dengan hadis, atau mentaksis hadis dengan hadis, bukan dengan keinginan sendiri. Ketika ada yang mencoba masukkan pendapatnya, dikritik atau didebat oleh yang mengkritiknya dengan dalil. Antum mentaksis sesuatu dengan hawa, bukan dengan dalil. Ini dalil berlaku umum. Makanya terjadilah perdebatan di antara para ulama. Kapan terjadi perdebatan? Ketika ada salah satunya yang menyimpang. Salah satunya yang menyimpang. Kalau yang tidak menyimpang, tidak berdebat dia, paling-paling itu benar, ini juga benar. Karena ada ikhtilaf, namanya ikhtilafut tanawwu', antara milih yang afdol atau yang bukan afdol, itu namanya tanawwu'. Atau versinya bermacam-macam. Misalnya doa iftitah kita. Ya kalau dulu sekarang tak ada, saya tidak tahu lagi merek itu. Kalau sudah Allahumma ba'id, ini pasti Muhammadiyah ini gitu. Pasti Muhammadiyah ini. Ya. Kalau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh, ini pasti NU nih. Dulu padahal semuanya milik umat Islam. Nah, cuman karena warga Muhammadiyah lebih sering menghafalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Kalau enggak NU lebih sering mentalkinnya wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian kalau baca subhanakallah bihamdihi wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jaddu wa la ini wahabi. Subhanallah. Bukan itu dari Nabi, bukan Wahabi. Cuman itulah dulu karena memang keterbatasan ilmu, akhirnya lahirlah cap-cap seperti itu, merek-merek seperti itu. Mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi ya bahwa subhanakallah wa bihamdi wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduk, itu dari sisi makna seperti kata Imam Ahmad lebih dicintai, lebih sering dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Itu murni memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi dari sisi kesahihan riwayatnya, riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sisi riwayat lebih kuat, lebih sahih. Tapi semuanya thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan ya. Wa kaifa arada ya'tiya bil ibad, bagaimana Allah kehendaki dilakukan itu oleh hamba-hambanya. Wa kilahuma taba'a fihi kitab Allah. Dalam kedua wajah ini Rasul mengikut kitabullah, baik secara
teks Al-Quran menjelaskan secara detail lalu diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti Al-Quran, atau Allah sebutkan secara jumlah lalu Nabi ikuti secara jumlah kemudian dia jelaskan makna yang diinginkan Allah dari kalimat tersebut. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi itu tidak dusta. Dia bilang bahawa kalau kalian ikuti Quran dan Sunnah kalian tak akan sesat. Kau tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Apalagi yang tak terang. Makanya jangan cari lagi di luar daripada sunnah Nabi SAW. Tapi HP tidak ada sunnah Ustaz. Ada, antum aja tidak baca. Hah? Antum tidak baca. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian lebih tahu, nak berek pipo, nak opo, nak kipo. Terserah antum. Ya, nak 3G, 4G, 6G, apa lagi? Ada 7G? Belum ya? Buat 7G bang, tak pun salah. Itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pesawat tidak ada. Ada tuan-tuannya tak baca. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Apa? Ya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuhu wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Cuman kita aja yang kurang membacanya atau kurang memahaminya. Jadi oleh itu kaum muslimin, peci haji ada zaman Nabi. Nah, ini bukan peci haji, peci Arab. Bukan peci haji, peci Arab. Orang Arab belum haji sudah nak pakai peci ini. Kalau kita peci Arab, tidak ada peci nasional di sini. Oh, ada satu sana. Ini mantap, masya Allah. Peci, nasional. Oh, ada rupanya. Ini agak Aceh. Orang Aceh ya? Bukan, Melayu. Masya Allah, tabarakallah. Ini peci tidak ada hubungannya dengan ini bilang pula peci Hindu nanti. Salah tuan-tuan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini pecinya orang Indonesia. Ini pecinya orang Arab. Cuma dulu baru pakai ini orang Indonesia karena sudah haji. Ya, belinya di Makkah memang. Makanya disebut peci haji, padahal peci Arab. Jelas? Nah. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falam a'lam min ahli ilmi, saya tidak mengetahui ada ulama, ahlul ilmi ulama ya, mukhalifan fi anna sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh. Saya tidak mengetahui ada seorang pun ulama mukhalifan yang berbeda pendapat fi anna sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh, yaitu dari 3 wajah, 3 bentuk. Fajtama'u minha ala wajhain. Jadi sunnah itu kata Imam Syafi'i menurut ulama atau para ulama yang saya belajar kepadanya atau saya mendengar tentangnya, membaca tulisannya, mereka tak ada khilaf bahwa sunnah itu terbagi 3. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, atau 3 wajah atau 3 bentuk. Fajtama'u ala wajhain, minha ala wajhain. 2 wajah mereka sepakat, 2 bentuk mereka sepakat. Apa itu? Minha fajtama'u minha ala wajhain. 2 wajah, 2 bentuk mereka sepakat, tidak ada khilafnya. Nanti yang ketiga baru terjadi khilaf di antara mereka. Wal wajhani yajtami'ani wa yatafarra'an. Dua wajah yang pertama itu yajtami'ani wa yatafarra'an. Kadang-kadang bertemu, bersatu dan bercabang-cabang pula. Bersatu dan bercabang pula. Ahaduhuma ma anzalallahu fihi nassa kitab. Diulang lagi yang tadi. Apa yang Allah turunkan secara nas dalam Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nassal kitab. Lalu Nabi jelaskan persis seperti yang dinaskan oleh Al-Kitab. Kemarin sudah panjang lebar kita sebutkan ya, ketika Allah mengatakan
misal dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka kita dapatkan Nabi SAW menjelaskannya dalam hadisnya persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Misalnya doa tentang syafaatul kubra. Nabi mengatakan, lalu para umat kan manusia datang ke Adam alaihissalam. Lalu Adam angkat tangan, mohon maaf, saya dilarang makan buah khuldi, tak bisa saya tahan. Allah hari ini murka, saya tidak bisa makan. Gitu? Akhirnya diusulkan oleh Adam, pergilah ke Nuh alaihissalam. Nuh kan orang Rasul pertama dan salah satu ulul azmi minar rusul, Rasul yang paling termulia di antara Rasul yang paling termulia, kelima kan. Nuh bilang pula, tidak sanggup juga, Allah hari ini murka semurka-murkanya. Saya pernah dilarang minta ke Allah, saya minta juga. Kan minta anak, kan anak saya ini kan keluargaku juga, engkau sudah berjanji keluarga saya masuk selamat. Lalu Allah jelaskan, itu bukan keluargamu, innahu amalun ghairu salih. Saya tidak sanggup. Pergilah kalian ke Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya banyak nabi, sah? Dari keturunannya banyak nabi, Khalilullah, kekasih dekat Allah. Datang ke Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bilang juga, Allah hari ini murka semurka-murkanya. Semua orang bilang Allah murka, antum bilang tak boleh Allah murka. Kalau murka berarti berubah wajahnya katanya. Itu manusia, makanya jangan dikiaskan. Kaum muslimin dan muslimat, ya, murkanya seperti apa kita nggak tahu. Tapi Allah bilang murka, Nabi bilang murka, persis yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Pergilah kalian ke Musa, fa'innahu kalimullah. Musa kan bagak kan, tapi Musa juga angkat tangan. Akhirnya dia usulkan ke Isa lah. Isa kan Allah angkat ke langit, nah, tapi Isa juga mohon maaf saya tidak bisa. Akhirnya datanglah atau diusulkannya, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu sayyidul anbiya'il mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Datanglah mereka ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, ana laha, ini memang bagian saya. Karena kecintaannya kepada umat besar mengalahkan rasa takutnya kepada Allah yang maha besar pada waktu itu. Kalau bukan karena cinta yang besar, takutlah Allah murka, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW karena sudah dijanjikan dapat asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar itu, maka datanglah fasajadtu tahtal arsy. Saya sujud di bawah arsy. Nah, Nabi sujud ke arsy atau ke Allah? Nah, itulah. Sama kita sujud di depan Ka'bah, sujud ke Ka'bah atau sujud ke Allah? Ke Allah. Karena Allah suruh saja sujud menghadap kiblat. Dan waktu itu Allah suruh Nabi sujud di bawah arsy. Karena Allah di atas arsy. Ini sharih. Kecuali antum tidak percaya dengan hadis ini. Tidak percaya Nabi sujud di bawah kekuasaan Allah. Gitu jadinya. Dulu di dunia tidak di kawasan Allah. Apa istimewanya hari itu? Apa istimewanya dia jadinya kalau semuanya dibawa kekuasaan Allah? Apa istimewanya? Ada istimewanya? Sujud dunia ke bawah kekuasaan Allah juga. Sujud di langit ke bawah kekuasaan Allah. Tidak ada istimewanya. Ini istimewanya di bawah arsy. Arsy itu tidak kecil, arsy kecil apa godang? Tahu besarnya tidak? Hah? Menengok besar? Ya, arsy itu kecilnya dibawa oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Arsy Rabbmu hari itu diangkut oleh 8 malaikat. Berarti kalau 8 ngangkatnya kecil nak? Hah? Nah, kalau antum kiaskan lagi ke kita, ya kecil jadinya. Makanya jangan main-main kias.
Ya, kalau dikiaskan makhluk ke makhluk saja dah salah itu, apalagi mengkiaskan al-khaliq kepada makhluk. Maka kalau antum tak akan terima juga ini nanti kalau kias lagi. Berarti asrar itu keras, kecil. Nah, cuman Nabi jelaskan dalam hadisnya bahwa malaikat pembawa arsy itu, biar tahu antum besarnya, ya, dari daun telinganya ini ke bahunya jaraknya hanya 100 tahun perjalanan. Syekh, bosan? Nah, itulah. Antum keliling dunia sampai 100 tahun. Berarti bagi malaikat pembawa arsy dunia ini besar apa kecil? Kecil sekali, mungil. Apa namanya? Apa bahasanya? Mungil ya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi besarnya dari daun telinganya sampai ke bahunya hanya perjalanan 100 tahun. Oh, saya tidak percaya sebelum uji coba Ustaz. Tentu tidak uji coba dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tabaraka. Jadi arsy itu besar. Nah, jadi semuanya Nabi jelaskan seperti yang Allah jelaskan. Lalu setelah penjelasan Allah, lalu penjelasan Nabi, kemudian ijma'nya sahabat, antum belum juga yakin? Lebih yakin dengan pendapat antum? Lebih yakin dengan logika antum? Lebih yakin dengan analogi antum? Maka di sini kita bertanya dengan pertanyaan besar. Ya tak? Memangnya Nabi bicara pakai bahasa apa? Bahasa apa Nabi berbicara? Bahasa Arab. Arab yang dipahami oleh orang Arab atau yang tidak dipahami? Dipahami. Allah bicara dalam Quran pakai bahasa apa? Arab. Dipahami tidak oleh orang Arab? Dipahami. Dan apakah setelah mereka paham Allah di arsy, mereka berpikir apa tidak? Orang Arab punya pikiran apa enggak? Punya akal apa enggak? Atau jangan antum bilang mereka primitif ya? Ya, orang-orang primitif tidak punya akal. Akal itu sama dayanya. Sama dayanya Allah berikan. Beda-beda tipis saja kan itu kan. Jadi mereka berakal cerdas-cerdas. Bahkan karya mereka, ya, karya mereka lebih hebat dari karya hari ini. Coba bayangkan. Ada orang dalam hutan bisa bikin villa mewah. Tak pakai apa-apa kecuali hanya pakai tumilang. Tahu tumilang? Tahu tumilang? Tak tahu ya? Tolong terjemahkan, antum tahu kan? Pakai apa namanya yang untuk apa menggali tanah itu apa namanya? Bukan skop, tembilang. Nah, kalau kami tumilang namanya. Atau jangan-jangan saya yang salah hafalnya. Tapi sering main itu dulu. Nah, jadi kaum muslimin tanpa alat. Orang pakai traktor, pakai kren, pakai apa kan? Nah, dia sendiri. Tidak percaya? Pergi tengok sana ke hutan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka cerdas walaupun tidak tamatan perguruan tinggi. Ini contoh Imam Syafi'i, cerdas apa enggak? Dia tamat mana? Universitas Islam Madinah? Enggak, dia tamat Masjidil Haram. Ya, tamat Masjidin Nabawi, tamat ngaji di Masjid Jami' Umayyin, atau kemudian di Baghdad, kemudian di Jami' Amr bin As di Mesir. Belok-belok masjid jadi ulama yang terkenal sampai hari kiamat. Jadi masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya ketika ada yang mengatakan mereka itu berpikirnya masih pendek, antum yang sumbu pendek. Ya, mereka berpikirnya sudah ke akhirat, antum masih pikir di dunia. Mereka sudah pikir ayat-ayat datang dari langit, antum masih di kolong langit pertama. Mereka jauh lebih hebat dari kita. Makanya mereka menjadi generasi terbaik umat. Cuman banyak cerita, memang mereka tidak mau banyak cerita. Seperti kata Imam Ibn Rajab mengatakan, kalau mereka mau bercerita, antum bisa tulis 20 jilid, mereka 200 jilid bisa mereka tulis. Jelas ya? Cuma mereka tidak mau memperpanjang cerita, tetapi memperpanjang amalnya nyata. Berita diyakini, perintah dilaksanakan, larangan dihindari.
dan dihiasi dengan akhlak dan budi yang luhur dan tinggi. Itu mereka. Maka jangan coba-coba menandingi Abu Bakar kan. Cuma Abu Bakar ada kitab. Berapa jurnal yang dia sudah terbitkan? Berapa artikel yang sudah skopuskan ya, dan disintakan macam-macam istilahnya. Nah, ada. Mereka hanya Al-Quran, hadis Nabi SAW. Mereka lebih paham dari kita. Makanya keliru besar ketika dalam ilmu sejarah Islam kita didapatkan suguhan bahwa masa keemasan Islam itu di abad ketiga di masa Bani Abbasiyah. Ini kekeliruan besar sehingga kiblat contoh itu bergeser dari generasi pertama ke generasi yang tidak dijamin terbaik itu. Oleh sebab itu sekarang kita harus rubah cara berpikir ini, mindset ini, bahwa masa keemasan Islam itu adalah di masa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang sebutkan sempurna. Ya, maka indikatornya sempurna Islam pun bukan indikator barat, tapi indikator langit. Barat itu kecil itu. Tadi dia bilang, bumi menurut bumi bumi di pandangan malaikat pembawa aras kecil apa besar? Kecil dunia ini. Kecil sekali, kerdil sekali. Maka Allah sudah memuji generasi itu terbaik. Nabi SAW mencetuskan generasi terbaik persis yang dijelaskan Allah Taala. Maka oleh sebab itu kita harus rubah mindset kita bahwa generasi terbaik umat ini dan masa keemasan Islam itu ada pada zaman Muhammad SAW. Sehingga nanti cara beragama kita pun berubah total. Kalau ketika kita menjadikan masa keemasan Islam itu abad ketiga masih Bani Abbasiyah, kita akan suka berdebat karena orang hebat di zaman itu yang ahli debat, sehingga mereka waktu itu yang dekat dengan khalifah adalah ahli debat, sehingga yang mengamalkan sunnah Nabi dengan sepenuhnya dianggap ahli bid'ah, dianggap ahli bid'ah, bukan ahli sunnah yang asli, tapi palsu. Jelas ya? Jadi Muhammad bin Abu Du'ad itu sezaman dengan Imam Ahmad. Dia kan Ahmad bin Abi Du'ad pembisik Khalifah Al-Ma'mun, anak Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Akhirnya karena digambarkan barat itu filsafat Yunani itu di mata khalifah olehnya, sehingga Imam Ahmad yang tidak mau mempelajari itu, bukan tidak paham, ya, dia tidak menganggap itu ilmu yang diislamisasi, maka dibisikkanlah kepadanya Imam Ahmad ini anti perkembangan pemikiran Islam. Anti perkembangan pemikiran Islam. Ini tetap bertahan di pemikiran primitif. Lebay kata orang sekarang. Lebay. Sehingga dianggap Imam Ahmad dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Maka kalau ada hari ini orang-orang yang tidak serius melaksanakan sunnah tapi memakai gelar ada sunnah asli, biasa itu. Apalagi kalau sudah dekat-dekat dengan penguasa. Oh, kami yang asli, yang itu palsu. Lucu juga ya. Pas akidah pakai logika, pas ibadah pakai perasa, habis itu jadi ahli sunnah. Ya. Pas berkeyakinan harus pakai logika. Pas beribadah menurut rasa. Lalu menjadi ahli as-sunnah asli pula. Ya. Asli pula. Adapun yang berakidah menurut sunnah, beramal menurut sunnah, bermuamalah menurut sunnah, berakhlak dan berbudi menurut sunnah, dianggap ahli sunnah KW palsu, produk GS Garuda Sakti. Nah, engkau sunnah. Kan aneh kaum muslimin muslim. Gimana pula datangnya yang agamanya berdasarkan logika? Tadi saya katakan akidahnya berdasarkan, kan dia bilang logika. Kalau tidak bisa dinalar tak diterima. Gitu ya? Tak bisa dinalar tak diterima. Kemudian ibadahnya asal rasanya bagus,
Walaupun tak ada sunnahnya, dianggap sunnah, itu bagian dari agama. Nah, ini dianggap ahli sunnah asli. Anggap ahli sunnah asli. Sedangkan yang menerima seluruh berita dari as-sunnah tanpa dibeda-bedakan ahad atau mutawatir, asal sabit dari Nabi, diyakini, ya kan? Kemudian beribadahnya tak mau keluar dari sunnah. Asal tak ada sunnahnya, kita tak laksanakan. Orang cakap itu baik, biarlah mereka lakukan. Kita tak mau lakukan. Apa pasal? Rugi kita meninggalkan amalan Nabi, mengikuti amalan wali. Ya tak? Mana tinggi Nabi atau wali? Alhamdulillah lebih tinggi Nabi. Wali, Nabi itu dapat wahyu. Wali kadang-kadang dapat wangsit. Ya, kalau Nabi jelas dapat wahyu. Kalau wali kadang-kadang dapat wangsit. Wangsit dari mana? Syaitan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak akan mungkin kita meninggalkan amalan Nabi gara-gara amalan wali. Nah, yang seperti ini dianggap tidak ahli sunnah asli. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Imam Syafi'i rahimahullah berhadapan dengan Hafs al-Fard al-Karabisi, ya, dia juga ahli debat yang juga dekat dengan penguasa, cuman belum begitu seperti di zamannya Ahmad bin Abi Du'ad, sehingga Imam Syafi'i dianggap menyesatkan olehnya. Cuman karena waktu itu belum dominan seperti zaman Imam Ahmad di khalifah, di pemerintahan, sampai 4 khalifah menekan Imam Ahmad, hampir-hampir dibunuh. Apa sebab? Karena Imam Ahmad karena menunaikan sunnah Nabi, seperti ibadahnya berdasarkan sunnah, ibadahnya berdasarkan sunnah, muamalahnya berdasarkan sunnah, dianggap ahli sunnah palsu, sehingga dianggaplah ahli bid'ah. Yang asli siapa? Ahmad Abi Du'ad, yang akidahnya berdasarkan filsafat Yunani, karena harus sesuai logika. Begitulah mainnya logika itu kaum muslimin dan muslimat. Begitulah mainnya rasa. Oleh sebab itu agama itu bukan logika dan rasa, tetapi adalah logika dan rasa menyesuaikan dengan dalil, bukan dalil yang harus menyesuaikan dengan rasa dan logika. Jelas? Jadi antum kalau dituduh tak asli, tidak apa salah, sebab penilaian manusia itu memang tak asli rata-rata. Yang asli itu penilaian Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya lah kita berhukum. Kalau antum meyakini Allah di atas arasy, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Oh enggak, sahabat dulu enggak paham dah, enggak paham masa diterima keyakinannya. Kan ada yang bilang sahabat enggak paham maknanya dah. Namanya tafwid, namanya ikuti asli. Jadi Nabi bicara bahasa Arab yang enggak dipahami oleh orang Arab. Allah turun Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang enggak dipahami oleh orang Arab. Oh enggak, mereka paham cuma diam-diam aja. Ya Allah ya Rabbi. Ya kalau paham diam bagus daripada enggak paham tapi banyak cakap. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lucu, ajaib itu ya, ketika bahwa ayat-ayat sifat enggak dipahami maknanya dah. Lalu bahasa apa yang dipakai? Entahlah atau bahasa mana. Namun dia lalu datang istilah majaz. Istilah majaz. Kita secara umum juga tidak menolak majaz, tetapi majaz itu baru dilakukan bila qarinahnya benar. Tapi kalau semuanya main majaz-majaz saja, padahal dalil beribu mengatakan itu hakikat, lalu kita tinggalkan karena logika yang tadi bersama tadi, ini majaz yang tertolak. Majaz yang tertolak. Kemudian majaz itu harus tahu kita wajah syabahnya. Lalu bagaimana kita mentasbih Allah dengan makhluk? Makanya tidak berlaku majaz itu. Jelas? Kan tentu pula saya tidak pandai balaghah nanti kan. Mesti belajar balaghah, tidak apa-apa. Saya mau belajar. Kalau yang ngajar silakan aja. Nah, ya, kalau tidak, ada yang bilang nanti tidak pandai balaghah, tidak apa-apa. Saya siap belajar balaghah lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kadang itu saya tidak pandai balaghah, tidak pandai nahwu sharab, tidak pandai apa. Tidak tahu dia ulama salaf tu bilang nahwu itu awalnya menyibukkan, ujungnya menyombongkan diri. Ya, sehingga banyak orang gara-gara nahwu menolak kebenaran. Gara-gara nahwu qawaid menolak kebenaran. Makanya banyak di antara ulama
di sini kalau ada nanti tuan-tuan baca makruh hukumnya belajar qawaid nahwu sarf itu karena sebab itu mereka melihat akibatnya menyibukkan dengan nahwu lupa belajar agama sehingga kadang-kadang menolak dengan nahwu dan sarf hakikat yang ada dalam agama yang sudah terang benderang seperti siang di hari yang tidak ada gelapnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Astagfirullah. Panjang lagi saya. Antum kalau sudah keluar dari kitab senang. Kalau kitab ini kan monoton jadinya. Ya kan? Tapi tak apa-apalah. Asal antum senang saya ikut senanglah. Naam. Wal akharu mimma anzalallahu fi jumlata kitab. Yang kedua adalah Allah turunkan secara jumlah, secara garis besar kitab. Fabayyana anillahi makna ma arada. Lalu Nabi SAW menjelaskan makna yang dikehendaki Allah. Berarti Nabi sudah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah. Kalau tidak ada keterangan berarti itu yang dimaksud dengan bahasa asli tadi, bukan bahasa yang majaz seperti yang didakwakan tadi. Wa hadzanil wajhanil ladzani lam yakhtalifu fihima. Ini dua wajah yang tak ada berselisih ulama di dalamnya. Satu, persis seperti Al-Quranul Karim. Yang kedua, Nabi jelaskan lebih detail dibanding yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita dibatasi waktu. Memang zaman kita ini ilmu dibatasi waktu. Kalau zaman dulu waktu dibatasi oleh ilmu. Baru selesai. Tak apalah, insyaAllah kita sambung pekan depan ya. Pekan depan dah hari raya Pak. Tuh ngaji juga kita hari raya. Hah? Oh Selasa. Selasa Rabu Kamis. Tuh tetap ngaji juga. Baik. Ya sebab di Wangkinang hari raya pun minta ngaji juga. Saya bilang rehatlah dulu. Ya, kami rehatnya dengan ngaji ni Ustaz lah. Saya tengoklah nanti. Rehatnya dengan ngaji itu katanya. Karena kan hari zikir, termasuk zikir yang afdal adalah menuntut ilmu. Tapi saya inginkan mereka bebas gitu ya, nak berkunjung ke keluarga, tapi juga dilarang. Itu masalahnya. Lebih baik ngaji aja lah, ngaji kan tak dilarang dah. Tapi insyaAllah kita pekan depan bertemu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini mohon maaf. Semua yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah kelemahan saya mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari mohon dimaafkan dan juga diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.